Waduh. Apalagi kamu dikasih anugerah sama Allah, mukanya sudah mirip dengan superstar Nika Ardila, ya udah disyukurin aja. Mau tukeran muka gak? Ada yang muji, itu jawaban Amel apa? Aku seneng banget karena komentarnya positif semua. Karena kan aku rata-rata positif gitu. Tapi yang positif tuh yang bangkitin percaya diri aku juga. Oh iya, benar. Harus yang lihat yang positif. Temen aku positif malah ngedrop. Itu corona setan. Beda, ini perasaan. Pokoknya komen-komen yang mungkin kurang mengenakan didengar atau masuk hati ya jadi motivasi aja buat jadi lebih baik dan buktiin ke mereka kalau misalkan kamu tuh nggak kayak apa yang mereka pikirin gitu. Jadi mereka kayak apa? Lu so tau ya. Dia motivasi. Dia nanya. Aduh. Saya tanya balik gitu. Ini pakai apa nih, Mas? Nah, Li, sehat Li? Alhamdulillah. Lu corona Kak, rambutnya yang divaksin? Iya dong, yang penting kan ada pemancar. Iya. Buat mencegah dari virus-virus yang gak jelas. Yang penting kalau corona gini kita harus gembira. Happy. Biar imun naik. Nah, sekarang kita pengen bawa nih teman-teman bahagia. Kalau dulu tahun 90 lu pernah dengar, pernah tahu nggak Niki Ardila? Mama, bau ya? Suara lu. Iyalah, siapa yang gak kenal Nika Ardila ya kan? Nika Ardila, terus berapa puluh tahun orang tuh kangen, walaupun sudah nggak ada tapi belum orang tetap ada mengenang. generasi. Nah, belum pernah ada lagi. Tiba-tiba kemarin kita pernah lihat foto tuh, terus ada seorang gadis yang cantik mirip Nika Ardila. Hah? Lu pakai hak begitu baunya di sini. Kagetnya begitu. Ulang. Hanya nggak enak. Jadi ada gadis ABG cantik mirip Nika Ardila. Nora. Tapi emang ada, Mas? Ada. Ini minimal ini mengobat kerinduan penggemarnya. Kalau orang udah rindu terus kemudian dihadirkan atau diwujudkan kerinduannya, dia akan bahagia. Oh iya dong. Nah, untuk mengatasi imun itu harus bahagia. Coba. Nah, jadi kemunculan orang ini membuat orang imunnya jadi naik. Ayo siapa? Alah. Kan saking seneng ya. Siapa Mas? Ayo Mas, panggilkan dia. Amelia. Tepuk tangan dulu semuanya. Amel. Udah. Kamu jaga jarak. Serius jaga jarak. Mel apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Tuh, nih mirip Nika Ardila, nih mirip anak Dracula. Amel sehat. Ini jadi sekarang kelas berapa sih Amel ya? Aku kelas 3 SMA. Oh, dia SMA. Beda tipis dong. Kamu kelas berapa? Aku kelas 3. 3 apa? STM. Terus selama pandemi ini dong ya, online. Iya, sekolah online. Kelas berapa tadi? Kelas 3. IPA apa IPS? IPS. Berarti jago ngapal ya? Jago. Dia apal sama orang-orang yang suka nyolong dompet, dia apal. Model-model lu diapalin namanya. Ambil dari tadi ngeliatin, apal nih. Dari tadi nyebut astagfirullahaladzim. Anggap saja waktu itu saya tidak pernah ada. Iya. Sebut saja nama saya Mawar. Enggak tuh waktu rame-ramenya tuh ya, kita lihat tuh Amel lagi foto di mana? Iya. Lagi foto di daerah Duku Atas yang MRT itu. MRT lu nyopet di sana enggak? Sudirman ya? Deket-deket situ. Iya, padahal waktu itu saya udah lari loh, kok masih lihat saya? Emang lu nyolong. Saya nyolong hati orang-orang. Alah, nyolong. Saya membantu orang-orang gitu. Sini dompetnya saya pegangin gitu. Cuman lupa balikin. Amel mau diajak kok ngobrol. Nangis sih, sedih. Bukan nangis, ketawa setan. Ya Allah, sampai terharu ya. Tisu. Orang ketawa. Tisu. Enggak ada tisu, kanebo. Enggak ada dikat. Iya. Ya ampun, ngobrol. Ada kejadian yang ini ya. Bukannya sedih dia aneh kok ada. Ya Allah, Enggak dia maafkan aneh. saya ya. Mungkin muka saya kayak Rian Hidayat ya, maafin saya. Amel sedih ngeliat muka lu. Udah jelek hidup lagi gitu. Iya, lagi foto di sana. Terus emang ada rumahnya di Jakarta juga? Amel tinggal di Jakarta. Rumah aku di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, tepatnya di rumah aku dong. Ini lama-lama dia ngeselin juga ya. Orang bertanya di rumah aku dong. Ya rumahnya di mana? Jakarta Selatan rumah kamu ya? Iya, rumah kamu di mana? Pertanyaannya rumah kamu di bawah gak? Iya, di bawah dong. Oh, berarti kamu kura-kura dong. Satu sama. Rumahnya tepatnya di daerah Tanah Kusir.
ya kan? Tanah kusir mas. Iya. Iya. Bom mati. Enggak, kuburan baru. Oh, iya. Jauh dari situ. Jauh, ya? Dari situ. Terus rame deh tuh ya, langsung Amel di Itu lagi main ke mana? Ke Duku Atas. Iya, lagi jalan-jalan sama kakak. Yo jalan sama kakak. Ih, jauh kalau jalan-jalan. Kok jago jalan-jalannya ke sana sih? Soalnya kan naik MRT jadi deket gitu. Oh, dari Lebak Bulus naiknya. Dari Lebak Bulus ke Enggak, sana. dari MRT Blok M. Kok apa dia? Iya. Jangan dulu pernah jadi kenek ya. Aduh. Mau pakai tisu lagi gini-gini. Ini gara-gara nih orang ngobrol ya ini. Lu mau nanya apa? Jadi istighfar mulu loh. Emang saya setan. Enggak. Baca iya ayat kursi, saya ngebul. Enggak, dia aneh. Selama ini kan dia melihat orang yang biasa-biasa aja. Tiba-tiba diundang sama kita. Lihat ada jenglot. Jadi Ada orang yang aneh ya. Nah itu maksud saya kenapa saya hadir di sini buat membuktikan bahwa sesuatu yang aneh itu bisa jadi karya. Waduh. Apalagi kamu dikasih anugerah sama Allah, mukanya sudah mirip dengan superstar Nika Ardila, ya udah disyukurin aja. Mau tukeran muka gak? Oh. Ya kali aja. Oh, emang lu Gimana tuh dia keberatan? kalau lu dulu bagaimana bisa jadi ini? Usahanya kayak apa coba? Jadi dulu waktu itu kan set begitu Dia pernah dijadiin, jadi artis dang, nih. dang. Ketangkep saya. Dulu saya tuyul. Nyolong mulu dinasihatin sama Mas Dery. Parli, kamu jangan suka nyolong mulu. Nanti kalau mati pocongnya loncat-loncat. Akhirnya sekarang saya insaf. Saya udah nggak pernah lagi nyolong, sekarang saya ngerampok. Ngerampok ilmu yang baik, saya ambil yang baik. Makanya takut dia bebannya berat, tukeran muka mau gak? Oh, ngapain orang berjuta-juta gadis-gadis yang ada di Indonesia pengen jadi Nika Ardila. seperti bukan Nika, pengen jadi orang yang dikenal, Diidolakan. diidolakan. Nah, ini anugerah. Nah, pernah mimpi gak punya muka kayak gitu? Ya mana tahu kan? Kebayang gak? Pernah mimpi nggak bakal jadi kayak rame kayak begini? Enggak Pernah, nggak terbayangkan. Nggak terbayang. Tiba-tiba kejadian begitu, Amel gimana rasanya? Deg-degan kah? kaget banget sih. Kagetnya gimana? Kagetnya gimana? Iya. Kaget. Coba lu kagetnya. Nih, coba Kalau misalnya- enggak, kalau Amel kaget kita tuh orang gemes gitu. Kalau ngeliat lo kaget mules gue. Nah, orang Tapi tuh waktu SD pernah ada yang bilang nggak? Kan waktu SD kan ngomong seada-adanya, kamu kok mirip Nika sih gitu. belum Nggak. tahu kali. Enggak. Enggak. Kenal. SMP. SMP ada. Pernah kan? Karena orang udah pada tahu kan. Terus jawaban kamu apa? Kaget sih, karena kan belum tahu banget sosok almarhumah siapa. Kamu lahir tahun berapa? 2003. 2003. Iya, 2003 itu ya, zamannya ini ke 90-an. Berarti belum lihat, Mama kali yang tahu ya. Terus akhirnya gara-gara itu kamu lihat tuh ininya. Karena sering dibilang mirip sebelum rame ya. Akhirnya aku mulai searching gitu kan. Terus Searching, tahu nggak searching? Ih, searching yang gini-gini kan? Kamu ngeliat aku kok mau muntah terus? Bukan memuntah, dia lagi mikir. Searching, terus ketemu lihatan apa? terus Nika Ardila tuh penyanyi legendaris, penyanyi yang diidolakan oleh remaja pada zamannya. Itu dari situ banyak orang yang bilang memang Kepo, mirip pasti banyak gitu. yang kepo gak ya? Banyak yang kepo. Macam-macam tuh. Gimana nanya, tanggapan pada orang-orang gimana? Kan macam-macam ya Tuh, tanggapannya. ada yang seneng, ada yang gak seneng. Yang seneng bilangnya gimana? yang seneng banyak komentarnya positif Cie semua. ditembak dong ya Cie. Yeah. Kamu udah punya separuh hati belum gitu ya? Enggak, kalau ditembak Enggak. mati dong. Iya. Mampus lo. Syukurin. Tembak mati, bukan Ada jadul. yang pernah mencurahkan isi perasaannya gitu. Weh, aduh gimana ya? Ya mana tahu kan? Ya kita nggak tahu. Ambil Aneh begitu kan biar terkenal orang kan. kecil- Aneh kan biar kecil tetap ganteng mas. Misalnya nih ada Iya, cowok bilang gini, Mel, sebenarnya kamu tuh biasa aja, tapi karena kamu mirip Nika Ardila, mau gak kamu jadi ibu buat anak-anak aku? Iya, dia ngomong gitu. misalnya. Misalnya, terus Amel jawabnya apa, Mel? Jawabnya apa? Ada cowok yang ngomong kayak gitu ke Amel. Terus Amel bilang, aku sholat dulu ya. Terus ngeliat muka kamu kok begini ya? Sangat istiara. Istighfar ya. Minta jawaban. Betul, minta jawaban. Maaf, ini bukan kuis sebenarnya. Itu bisa pilih A atau B. Iya, Jadi terus pernah ada yang gitu nggak? macam-macam enggak, ada yang Uji. seneng, ada yang enggak. Kalau yang seneng pasti jawabnya ya. Amel jawabnya gimana kalau yang seneng? Apanya? Ya umpamanya kamu memang mirip Ada bener yang sama uji, Nika itu Ardila. jawaban Uji. Amel apa? Aku seneng banget karena komentarnya positif semua. Karena kan Ada yang aku negatif? rata-rata positif gitu. Tapi yang positif tuh yang bangkitin percaya diri aku Oh juga. iya, benar. Harus yang lihat yang positif. Temen aku positif malah ngedrop. Itu corona setan.
Beda, ini perasaan. Ini Kita Mas Dira harus jelas dong positif. Sekarang itu orang pada saya positif. Enggak, ini kan tadi ditanyain tanggapan orang, rata-rata positif, Ya membangkitkan. rata-rata orang kalau tanggapannya Bapak positif apa negatif? Positif. Ini kan tanggapan. Ya, walaupun banyak juga ya haters gitu Haters ya. tapi ada. Tapi itu bumbu-bumbunya. Atau akun sosmednya ada yang pada nge-DM enggak itu? Ya kalau haters tuh aku kayak gini nih, kayak baju yang ini nih. TPWK. Artinya treat people with kindness gitu. Arti apa? Treat people with Enggak kindness. bahasa Jadi Jawanya aja. Nggak ngerti. Dari zaman dulu. Gua hajar loh. Ini gue pengen tahu nih anak muda kan kalau jelasin gitu apa tuh? kalau treat people with kindness, jadi ya mau sejahat apapun orang itu, kita tetap memberi kebaikan gitu. Gitu. Gimana orang haters itu adalah penggemar yang perlu diperhatikan. Iya. Bukan musuh. Luar binasa. Justru kalau ada haters itu jadi memicu kita untuk berkreasi, berkreatif. Benar. Amel punya kemampuan. Amel bisa apa? Acting. Oh bisa acting. Iya. Oh nyanyi? Bisa buat diri sendiri. Nah apa-apa ini lah. sekarang kalau buat diri sendiri kita bagi-bagi buat orang Nah, lain. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Semua pelan-pelan. orang itu berawal dari bawah. Saya berawal dari bawah nggak mau naik-naik. Kenapa? Biar saya jadi akar. Ya, lu banyak filsafatnya ya kalau ngobrol sama Amel ya. Enggak, Amel juga milih-milih. Amel punya cita-cita lain nggak dulu waktu kecil? Kalau masih kecil mah ya pasti pikiran anak kecil ya. Iya, Jadi apa? pengennya jadi Barbie gitu. Barbie. Iya. Saya dulu waktu Ini juga pernah saya jadi. dulu waktu gede nggak pengen jadi Barbie. Pernah lo kan cita-cita jadi Barbie ngepet? Nggak kesampaian akhirnya jadi kecil lagi. Iya, jadi Barbie. Kenapa Iya. pengen jadi Barbie? Karena cantik Karena aja rambutnya gitu. kriwel gitu. Enggak, bukan. Karena Jadi model aja gitu. Oh, berarti cita-cita pengen jadi model. jadi model. Jadi itu, nah itu kan cita-cita. Seiring perjalanan suka belok tuh. Berubah. Dulu cita-cita pengen jadi apa, Li? Saya dulu pengen jadi Batman. Nah, akhirnya jadi Jangan jadi Bat. jadi bad pimpong. Jadi perjalanan. Tapi nggak jauh lah kalau umpamanya nanti Amel jadi nyanyi, Kan acting. Barbie itu model, berarti dunianya dunia entertain juga, broadcast juga. Iya. Kalau suatu saat tiba-tiba Tuhan punya jalan, Allah punya kuasa, kamu jadi artis, siap apa enggak? Insya Allah aku usahain sebisa aku, semampu aku. Amin. Terus karena kan udah dikasih rezeki sama Allah, masa disia-siain gitu aja gitu. Betul, Li. Ya biar teman-teman yang anak-anak muda nih Mel kasih semangat juga tuh bahwa kalau dikasih kemampuan terus sama Allah harus dimanfaatkan buat nggak cuma buat diri sendiri kan Mel, buat yang lainnya juga. Masalah yang lain ada yang suka ada yang tidak biasa itu. di dalam. Anjing menggonggong, kafilah biar aja lari. Iya. Kalau dia nggak Marli lari, mengonggong, dia tetap anjing masalahnya. pokoknya tenang aja lah. Oh. Terus ada gak kata-kata semangat buat teman-teman netizen yang seumuran Amel, kalau misalnya diledekin, kan banyak juga yang mukanya mirip artis atau diledekin jadi artis, tapi mungkin mentalnya nggak sekuat Amel. Coba Amel punya tips gak buat mereka? Biar mereka punya semangat juga, Mel kan banyak juga nggak cuma Amel aja, ada yang sebagian kayak gitu. Pokoknya komen-komen yang mungkin kurang mengenakan didengar atau masuk hati ya jadi motivasi aja buat jadi lebih baik dan buktiin ke mereka kalau misalkan kamu tuh nggak kayak apa yang mereka pikirin gitu. Oh. Jadi mereka kayak apa? Lu so tahu. Oh, ini kalimat motivasi. Dia motivasi. Motivasi. Dia nanya, saya Aduh. tanya balik gitu. Sih pakai apa nih, Mas? Itu jadi ngasih motivasi gitu. Nah dari sejak Amel viral sampai sekarang, ada gak yang mengganjel? Kok ternyata gini, ada gak? Iya, maksudnya aku Yang salut. tadinya nggak pernah kejadian, sekarang baru terjadi Kan setelah diundang Amel TV viral. sini, diundang sini, di ketemu wartawan, Ada perasaan ditawarin nyaman ini, atau tawarin enggak itu. gitu? Iya, jadi aku ngeliat perjuangan para artis yang bisa sampai di titik sekarang gitu kan. Perjuangan mereka tuh berat banget, capek banget. Terus habis itu dihargain banyak orang juga gitu kan, karena mereka kan capek banget, tapi kadang masih ada orang yang suka ngehargain terus komen-komen hate, padahal nggak tahu aslinya kan mereka berjuang sampai gimana pun sampai sebisa sekarang Bisa gitu jadi ya. sekarang gitu. Parli baca Parli. Nah ini buat Amel nih. Amel, mohon maaf saya mau tanya, orang tua masih lengkap? Nah kira-kira kalau bagi Amel, apa sih peran orang tua untuk Amel di karir ini gitu? Di sekarang, Atau di mungkin sekarang. di antara papa, panggil apa? Papa, mama, papi, mami, daddy? Iya, orang belum dijawab. Bingung nggak Amel?
Mel kalau emang benci siram aja Mel. Enggak, manggilnya apa orang tuanya? Ayah bunda. Ayah bunda. Nah, di mata Amel, gimana sih peran ayah bunda dalam karir? Ada yang menolak gak? Udah gak usah jadi artis. Ntar kayak Mas Dery, ngelawak mulu, gak jelas hidupnya. Mungkin gitu. Mungkin. Ajar lu. Gue bisa. Contoh, ini contoh Mas. Lu pelawak yang darah tinggi dia doang, dia terus. Iya, kalau misalkan orang tua tuh selalu ngedukung apapun kegiatan aku selagi itu positif gitu. Terus yang ngebantu aku kalau misalkan aku lagi down atau lagi nggak bisa ngapa-ngapain ya siapa lagi kalau misalkan bukan orang tua kan. Soalnya kan peran orang tua tuh penting banget dalam hidup kita juga ya. Mereka yang berjuang dari aku kecil sampai sekarang, mereka yang ngebiayain aku pakai hasil keringat mereka gitu. Lo nggak pakai duit? Istilah monyong. Bingung mah. Keringat. Saya mau jadi anaknya orang tuanya. Nadamin deh. Keringat tuh. Enggak, itu hasil jerih payah. Iya, usaha. Bapak udah payah banget ya. Enggak, jadi payah banget. Mah nih anak Enggak, satu berarti cocok jadi psikolog, cocok istilah bias ya. Iya, wih, makanya coba pakai bahasa yang agak real dong, yang agak real. Iya. Apa tuh gimana? Ya, itu nasihatnya. Kampus lo, ayo. Pandangannya tajam lah. Orang kayak Kang Golok aja. Enggak, makanya kalau kasih motivasi. habis mandang Amel orang semuanya pada perih. Ya. Emang belum makan. Katapannya tuh katanya orang tua begitu memberikan motivasi, memberikan semangat. Nah, kalau orang tua udah kayak gitu, balasan kita apa, Mas? Nah. Kalau Om Dery Kan nih dulu kadang nih. ya di luar sana Kalau kita ya. nih dulu nih, waduh ntar kalau gue jadi orang berhasil, gue pengen berangkatin emak gue naik haji, gue ada. pengen, dan alhamdulillah semua itu tercapai. Iya. Karena kita punya niat seperti itu, kan nggak semua orang kan punya dikasih anugerah kayak gitu. Amel gimana? Iya. Suatu saat Allah kasih jalan, Amel sukses, Amel mau ngasih apa buat Amin. orang? Aku ya karena kan dari orang tua juga yang selalu ngedukung apapun kegiatan aku kan itu udah sebuah kesenangan banget kan. Iya karena kan banyak orang yang nggak dapetin itu dan aku seneng banget bisa dapetin dari bunda sama ayahku gitu. Jadi aku pengen ngasih prestasi tapi prestasinya tuh yang emang aku suka lakuin gitu loh. Tapi mereka bangga di situ dan pastinya aku bakal bawa umroh juga. Amin. Iya. Sip kalau begitu. Ini baru. Amel ini kan baru jadi artis, bukan jadi baru menjadi orang Di yang dunia entertain. Nah. Tapi kok udah jago ngomong, siapa yang ngajarin? Nah ini. Kok kamu nggak? Public speakingnya Orang keren biasanya kalau dia Grogi, Mas, ya? grogi, apalagi ngeliat muka kayak begini. Biasa Orang suka ada kencing-kencing loh. kemarin artis diwawancara sama dia mimisan. Kok kamu tenang gitu? Bisa menjawab tuh gimana? Siapa yang ngajarin? Boleh cacak. Terus siapa ngajarin ini? Iya, nih. Pasti belajar di mana nih? Kok nggak ada gugup-gugupnya? Gugupnya, yo. Apa udah terbiasa? Kalau aku sih gini ya, pertama pasti belajar dari bunda gitu. Bunda yang selalu ngeyakinin aku buat selalu percaya diri aja gitu. Selalu udah nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget, tapi udah kamu pede aja. Kamu yakin sama apa yang kamu kelarin, mau hasilnya baik atau buruk ya seenggaknya kamu udah ngelakuin sesuai kemampuan kamu gitu. Jadi ini dia. Pede ya. Iya. Confidence. Karena aku dikasih kepercayaan sama bunda, jadi aku juga nggak mau dong sia-siain kepercayaannya kan. Kalau tiba-tiba suruh nyanyi gitu. Misalnya kan kamu tadi bilang nasihat nih kita nih. Iya. Terus tiba-tiba ada orang ngasih memberikan nyanyi kepercayaan gitu. Kamu Harus nyanyikan membuktikan. lagu, gitu. Aku bisa sih nyanyi tapi nggak bersuara gitu dalam Udah, hati. pakai Hah? tapi. Iya dalam hati nyanyinya. Ini loh. Ini benar-benar Tapi suara memang orang yang bikin orang semaput. Nih, jangan-jangan dia yang ngisi lagu suara hati istri Iya. tuh. Dalam hati. Tapi Tapi kalau memang itu kesempatan ada, kenapa enggak ya kan? Pasti kan Amel bilang belajar segala sesuatu kalau dipelajari pasti bisa. Ala bisa karena biasa. Jadi karena keterbiasaan. Apalagi nanti didukung oleh ini kalau nggak salah nanti ada saya dengar nih dari TA Pro ya. Itu ada kayak guru, coaching ada klinik coaching, ya. Dia mau ikutan boleh nggak? Dia paling nggak jadi ujung mic juga nggak apa-apa, yang penting bisa deket sama kamu. Jadi itu belajar. Mau nggak belajar itu? Boleh. Sih. Ini Kalian. nanti next tahun depan kita akan melihat seorang Amel ada di layar kaca. Amin. Udah di layar kaca, udah kemana-mana dia. Ya kan layar kaca bisa mana aja. Oh, jadi acting. Bisa internasional, bisa presenter, bisa host,
bisa pemain sinetron kan gitu. Ya bisa aja juga layar TV terus dikasih kaca depannya. Nah, itu bagus tuh. Jadi pelawak yang gila baru kamu doang. Kamu beneran nyara cupang. Gara-gara ini TV dikasih kaca depannya coba. Malah lucuan dia Parli daripada ini. Jangan lucu-lucu, kasihan Parli sama Daus ya. Ntar masa semuanya diambil Amel. Nyanyi Amel, sinetron Amel, MC Amel, ngelawak juga. Nah sekarang nggak nih, ini kan channelnya pelawak. Amel suka pelawak siapa? Boleh disebut di sini. Boleh nggak apa-apa. Raditya Dika. Alasannya? Karena kecil kali ya. Bukan. Enggak. Kenapa sebabnya? Karena pernah ditembak ya. Enggak. So tahu Mana tahu? Orang biasa yang muncul dari kalimat pertama ngena di hati. Atau pernah minjem utang sama. Enggak apa-apa senangnya Mbak Radit. Karena selain lucu juga, aku belajar banyak juga dari sosok Raditya Dika ini gitu. Yang dipelajarin apa dari Radit? Banyak kayak. Pernah ketemu langsung? Belum. Ya belum. Ya ntar bakal ketemu. Yang penting kita ketemuin ntar ya. Ya terus apa yang dapat dipelajari dari seorang Raditya Dika? Apa karena dia nulis bukunya? Atau apa buku-bukunya? Dari konten-konten di YouTube-nya. Apa konten yang menarik? Banyak kayak cara nge-invest duit dengan baik gitu-gitu kan, nge-invest duit dengan baik. Investasi ya. Terus banyak, pokoknya banyak sih kalau misalkan ya, kalau banyak aku pelajarin. Iya kan dapat sepeda loh, dapat sepeda, nyebutin 5 dapat sepeda. Pagi kasih sepeda pagi kalau bisa 5. Katanya banyak ya Pak. Iya. Ini katanya mau jadi psikolog. Coba dari sekian banyak. Oke, ini kita pasien. Ya, pasti nanya dulu dong. Ini kan psikolog kan. Iya, ini Bu. Kita dulu anak Bu. Bu, ini anak saya belum tahu nih apa. Udah baca. Lu ke anak. Lu nih anaknya orang, bukan anak tupai. Kan ceritanya lagi datang ini Bu Amel, anak saya ini saya belum tahu. Dia kalau disuruh nyanyi di kelas ngompol. Terus percaya dirinya rendah. Kalau dikata-katain orang terus besoknya lagi sekarang bisa nyanyi terus dikatain orang besoknya nggak mau nyanyi lagi. Gimana supaya anak saya ini pede? Psikolog, ini ceritanya psikolog. Kalau pede sih balik ke diri sendiri masing-masing. Soalnya kalau misalkan kita untuk disuruh pede sama orang lain tapi kita sendiri belum bisa untuk yakin sama diri sendiri, ya susah juga gitu. Harus sayang sama diri sendiri dulu. Harus percaya kalau misalkan kita tuh bisa, keluar dari zona nyaman kita gitu. Dan kita bisa ngelakuin apa yang di otak kita tuh belum bisa gitu. Jadi di otak kita nggak bisa tapi kita bisa ngelakuinnya kalau kita mau gitu. Berarti Amel bisa nyanyi? Nggak pakai dong. Balik lagi ke statement Amel. Berarti Amel bisa nyanyi? Iya bisa dalam hati. Akan nyanyi di TA Pro ya. Insya Allah kita dukung. Pokoknya Amel, apa yang dilakukan Amel, Insya Allah apalagi niatnya ingin membahagiakan orang. Nah, cuma orang tua lo yang dibagian Amel. Seluruh rakyat Indonesia yang kangen bahagia. Begitu bahagia imunnya naik dan mereka bisa menghadapi corona dengan gembira. Dan itu anugerah dari Allah, nggak sembarang orang dikasih. Amel bisa menghibur, manfaatnya banyak bagi orang. Buktinya kita sekarang senang ketemu Amel. Ini senang. Orang pulang, iya mana nggak senang orang ngobrol sama Amel pulang diongkosin. Ya udah Mel, nih kita udah ngobrol. Kita cuman bisa ngedukung Amel, mendukung apa yang diberikan Allah dimanfaatkan karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Ada pepatah orang bijak berkata, change never come twice, take it or leave it. Iya benar. Saya nggak ngerti. Lu so bahasa Inggris tapi nggak ngerti. Yang penting biar kelihatan keren. Iya, makasih Amel udah kemari. Tapi sebelum itu kasih semangat buat teman-teman juga nih, banyak teman-teman komedi yang udah frustasi gara-gara corona terus nggak tampil, nggak bisa. Pokoknya menganggap dunia ini sudah berakhir. Kasih tahu nih, belajar dari Amel, anak yang kita tidak percaya kalau Amel itu masih SMA kelas 3. Tapi dari cara bicaranya seorang psikolog yang benar, yang bijak. Artinya Amel punya percaya diri yang tinggi. Biar teman-teman percaya diri Mel. Nih dari anak muda nih ya. Teman-teman dari anak muda dia ngasih tahu nih. Kalau dari pendapat aku ya, misalkan kita tuh udah ngarahnya ke satu arah, tapi satu arah itu tuh ketutup gitu loh. Jadi tuh sebelum kita ke satu arah itu kita harus punya cadangan dalam segi banyak hal. Jadi kalau misalnya
satu pintu ketutup, kita masih punya banyak pintu di belakang kita gitu. Oh, jadi harus kreatif. Kita Iya, pada dasarnya kreatif, begitu ya. iya. Pandemi ini jangan membuat kita stuck dalam berkarya. Iya, sama aja kayak kita berpikir gitu. Kita nggak bisa berpikir lurus aja. Kita harus punya banyak pikiran yang lainnya. Jadi kayak nggak soal itu doang. Ternyata ada yang kayak gini juga. Ada yang A, B, C, pokoknya banyak deh. Ternyata Amel bapaknya tukang pintu. Itu harus banyak. Anak aja tukang pintu, kontrakannya banyak. Oh iya. Oke Amel, terima kasih udah hadir di Nongki Paski. Mudah-mudahan kedatangan Amel bisa memberikan motivasi pada teman-teman. Seorang anak muda yang kita anggap masih SMA kan belum tahu pendapatnya. Ternyata di luar kita bahwa Amel punya pengalaman, punya pengetahuan yang cukup luas. Terima kasih Amel, sukses buat Amel. Jangan menyerah. Sukses Amel. Nika Ardila bisa nyanyi? Udah, ayo terima kasih. Yuk, oke, terima kasih semuanya.